Halo, perkenalkan saya Dr. Raulina Baban dari Kiddy Care Center. Diare atau mencret merupakan salah satu gejala penyakit yang sering dialami dan membuat orang tua khawatir. Penanganan diare yang kurang tepat dapat membuat anak datang ke rumah sakit atau klinik dalam keadaan berat dan sulit ditangani. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas penanganan diare di rumah. Diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan bentuk yang lebih cair dari biasanya. Virus atau bakteri dapat masuk ke dalam perut kita melalui udara, makanan, dan minuman. Di dalam perut, virus atau bakteri tersebut akan mengganggu kinerja perut, sehingga setiap makanan yang masuk tidak diserap, melainkan dikeluarkan lagi dalam bentuk tinja yang cair. Diare yang berkepanjangan akan menyebabkan anak kekurangan cairan dan zat-zat makanan. Hal-hal yang perlu orang tua ketahui bahwa diare dapat berbahaya jika terjadi dehidrasi. Bila penanganan diare tidak diatasi dengan baik, maka anak-anak dapat mengalami dehidrasi berat, ensefalopati, bahkan kejang. Bagaimana mengetahui bahwa anak Anda sudah mengalami dehidrasi? Yaitu dengan pemeriksaan turgor kulit. Cubitlah kulit perut beberapa detik. Pada anak dengan dehidrasi, kulit akan kembali lambat. Hati-hati bila anak Anda gemuk, karena penilaian turgor kulit ini sulit dinilai. Tanda dehidrasi lain adalah anak tampak haus, bibir kering, buang air kecil jarang, dan kelopak mata cekung. Tidak selalu diare harus segera dibawa ke dokter. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan di rumah sebelum diperiksakan ke dokter. Untuk mengatasi diare dapat diberikan Oralit. Saat ini tersedia 2 jenis Oralit yang dapat dibeli bebas di apotik, yaitu Oralit sachet dan Oralit cair siap pakai. Jumlah Oralit yang diberikan untuk anak usia kurang dari 1 tahun sebanyak 50 hingga 100 ml setiap kali mencret. Usia 1 hingga 5 tahun sebanyak 100 hingga 200 ml setiap kali mencret. Adapun usia lebih dari 5 tahun bisa diberikan lebih bebas. Bagi bayi yang masih mendapatkan ASI, jangan dihentikan. Teruskan pemberiannya. Bila diare terus berlanjut, orang tua perlu mengetahui kapan anak segera dibawa ke dokter. Di antaranya, ditemukan tanda-tanda dehidrasi, anak tidak mau minum, anak muntah terus, frekuensi diare bertambah, bila ditemukan darah disertai lendir dalam feses, atau anak tampak lemas dan kejang. Pada saat anak diare, pemberian makanan dapat diteruskan sesuai pola makan sebelumnya, termasuk pemberian susu. Dan susu tidak perlu diganti. Hindari makanan yang berserat tinggi, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, kecuali apel dan pisang. Diare dapat dicegah
Hal-hal yang perlu diketahui orang tua untuk mencegah diare adalah cara mencuci tangan yang benar. Nyalakan keran. Lebih diutamakan untuk menggunakan air yang tidak terlalu dingin atau air hangat yang mengalir. Gunakan sabun cuci tangan cair. Lebih diutamakan daripada sabun batangan. Gosokkan kedua tangan, baik telapak maupun punggung tangan, sela jari, dan kuku selama 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan, terutama pada daerah sekitar kuku dan sela jari. Basuh kedua tangan sampai bersih dengan air keran. Gunakan handuk atau tisu untuk mengeringkan tangan. Matikan keran dengan menggunakan handuk atau tisu. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, terutama tempat pembuangan sampah, harus tertutup dengan baik. Menjaga kebersihan peralatan makan, terutama botol susu. Setelah menyaksikan tayangan video ini, saya mengharapkan agar orang tua tidak khawatir dan tahu apa yang dilakukan bila anaknya menderita diare. Bila masih ada hal-hal yang kurang jelas, seluruh tim dokter Kiddy Care Center siap membantu. Sampai bertemu kembali di tayangan mengenai tips penanganan penyakit anak yang lainnya. Terima kasih. Bing bing bam dam dam bam 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 bam. What's going on?